mengarahkan dan seterusnya. Kalau pada contoh yang Randy tadi sebutkan, misalnya saya mendengarkan tayangan ini, Mbah Nun menyampaikan hal-hal yang mengandung prinsip-prinsip pembelajaran tentang hidup dan lain sebagainya, lalu saya mengambil ilmu itu, saya terapkan, bolehkah itu kita kita sebut sebagai belajar? Kan keputusan terakhirnya kan tetap ada pada diri Anda, gitu. Cuman di sini nanti ada jarak kultural yang kadang-kadang bahaya juga. Jadi ada orang, misalnya kita mendengarkan tayangan di YouTube, kita sudah nggak suka orangnya, maka semua omongannya kita nggak percaya. Atau kita suka sama orang yang ada di YouTube, terus apa aja omongannya kita makan, kan gitu. Bisa juga begitu. Jadi kalau dalam posisi saya dulu, ya berguru itu jangankan kok kepada profesor, doktor, ulama, kiai, mursyid dan seterusnya. Kepada Allah juga berguru. Bahkan kalau mau lebih sederhana, kepada binatang kita juga berguru. Kapan saya tidak berguru? Kita lihat air mengalir aja berguru kok, belajar kok. Berguru kan belajar. Artinya saya bisa mendapatkan, alam ini kan perguruan universal yang luar biasa. Ya. Pasar itu kan sebuah perguruan juga, itu sebuah universitas juga. Republik Indonesia kan sebuah universitas besar. Yang bisa kita belajar darinya, kita juga bisa menolak sesuatu darinya, tapi dari Allah sampai alam sampai apapun kita bisa belajar. Artinya mereka semua bisa jadi guru kita. Kan kalau di posisi kan ada belajar kepada angin yang membisu, ada belajar kepada awan yang berarak, kan gitu kan ada. Ya silakan baca puisi di 99 untuk Tuhanku itu. Artinya kalau bicara secara hakikinya, ketika kita mendapatkan ilmu entah dari manapun, sebenarnya kan hakikatnya itu ada guru yang sebenarnya mengantarkan itu, meskipun mungkin kita tidak sadari atau tidak ketahui, barangkali seperti itu Mbah mungkin. Guru itu kan tidak hanya mekanisme intelektual, di mana ada dialektika pikiran. Ya. Ketika ibu kita mengandung kita kan dia guru kita juga. Meskipun mungkin dimensi atau level transfernya mungkin tidak pikiran tapi naluri apa DNA atau apapun gitu ya. Sebenarnya memang hidup ini ya perguruan. Tetapi nomor satu adalah Anda yang mengambil keputusan terakhir, karena nanti yang tanggung jawab Anda. Nah, Anda harus belajar supaya bisa mengambil keputusan. Kalau Anda ragu-ragu ya makanya wiritan, makanya istikharah. Oke. Sekilas juga mungkin saya menangkap begini, pertanyaan ini mengandung kekhawatiran atau kecemasan selain soal gurunya, tapi juga mungkin soal ilmunya. Bisa aja dia ragu-ragu, atau mungkin dia ragu-ragu ada ilmu yang mungkin menyesatkan dia, atau dia mungkin ini nanti bahaya dan lain sebagainya. Sebenarnya hakikat ilmu itu bagaimana? Ya itu, apalagi sekarang ini ya. Ini orang tersesat loh, dia malah yang benar malah disebut tersesat, bisa kok. Orang yang tersesat sebenarnya benar juga bisa, atau sebaliknya. Jadi kita itu harus punya pengetahuan yang jernih, dan satu-satunya yang punya itu kan Allah. Oleh karena itu kita itu mintanya dibimbing Allah itu loh. Makanya kalau puncak dari pemahaman sufi tasawuf adalah pokoknya kalau aku bicara, kalau aku main gitar, Allah yang bermain gitar. Kalau aku melangkah, Allah yang melangkah, gitu loh. Itu kan pasti benar. Nah, kita tidak bisa mengklaim bahwa Allah, kalau saya ngomong gini Allah yang ngomong, enggak. Tapi saya mencoba mengakses ke situ, saya coba mendekat ke situ. Itu namanya makanya kita taqarrub ilallah kan gitu. Jadi akhirnya kan tergantung kembali kepada masing-masing. Makanya sejak bersyahadat sampai bersyariat sampai nanti di akhirat, Anda kan sendiri. Kedaulatan dan keputusan dia iya, ambil. Iya. Sekarang misalnya saya memursidi, saya mursidnya Helmi. Kalau saya memberi nasihat tertentu terus Helmi lakukan ternyata salah, saya ikut tanggung jawab enggak? Saya ikut dosa enggak? Kan selama ini kan tidak ada etika juga, gitu ya. Sekelompok orang punya mursid, terus nanti ternyata langkah-langkahnya tidak tepat-tepat amat secara ilahiyah gitu ya. Nah, dosa enggak itu mursyidnya? Nah, dan itu kan banyak sekali gejala seperti itu di dunia, di kelompok-kelompok thariqat atau di kehidupan biasa gitu ya. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada sudahlah, sejak kita bersyahadat
sampai kita nanti ke akhirat apa neraka apa surga itu kita sendirian. Hisabnya itu sendirian, tanggung jawabnya sendirian. Jadi bahwa kita butuh guru, bahwa kita butuh mursyid, bahwa kita butuh pembimbing, itu memang di perjalanan kita butuh, Pak, dalan ten Bantul lewat pundi gitu ya. Niki leres mboten dalan niki ten Pajangan, leres mboten niki ten Palbapang dan seterusnya gitu ya, kita konfirmasi kepada orang di jalan gitu ya. Tapi kan tetap kita yang melakukan perjalanan, saliknya kan kita. Dan akhirnya kan kita yang harus bertanggung jawab. Oleh karena itu jangan disyahadatkan orang. Kalau Anda masuk Islam jangan terus Anda didikte asyhadu, asyhadu. Lu Anda yang bersyahadat. Dan yang nomor satu adalah syahadat batiniah Anda kan gitu kan. Bahwa ucapannya itu Anda sebaiknya memang belajar dan mengucapkan secara fisik ya iya. Tetapi kan tidak mungkin saya mensyahadatkan Helmi. Tidak mungkin saya mendikte syahadatan kepada Helmi. Helmi yang bersyahadat, dan itu harus keputusan Helmi secara private kepada Allah. Dan itu bisa dilakukan tidak harus di depan kiai. Anda bersyahadat kan kapan saja. Nanti sampai rumah ya syahadat, bangun pagi syahadat, mau tidur syahadat, menjalani hidup juga syahadat kan begitu. Jadi tidak ada orang yang diislamkan. Yang ada adalah orang yang mengislamkan diri atau mengkafirkan diri kan gitu. Kalau bicara mursyid, Mbak, apa namanya? Mungkin ada mursyid yang secara formal disebut sebagai mursyid dalam suatu komunitas tarekat dan lain sebagainya, tapi mungkin juga ada yang sifatnya informal. Nah, pertanyaan saya, mengembangkan pertanyaan Mas Randy ini, kira-kira apa ya namanya, bukan ciri, jadi kita bisa ngerasain bahwa seseorang ini mursyid yang mengantarkan sesuatu selama yang bagus. Ini Helmi, apakah mursyid, apakah presiden, apakah menteri, apakah dosen, apakah pengusaha, ataukah kiai, ulama, itu kan keputusannya kemudian keputusan teknis dan demokratis. Sekarang saya mursyid, saya tanya sama Helmi yang saya mursyidi, kok kamu bisa menganggap saya mursyid itu gimana? Kan untuk mengetahui seseorang itu mursyid kan dia butuh pengetahuan sedemikian rupa, butuh perasaan sedemikian rupa, butuh apa namanya elaborasi batiniah sedemikian rupa. Kok kamu ngakuin saya sebagai mursyid? Kan gitu. Mungkin saya bisa GR loh, isa aku memursyidi kowe, aku ngerti uripmu, aku yang ngerti uripku, saya bisa membimbing kamu. Tetapi itu kan tidak, itu kan bukan alam pikirannya Helmi, alam pikiran saya. Bagaimana Helmi bisa menentukan, bagaimana Helmi sebagai pelaku thariqat bisa menentukan seseorang itu mursyid? Itu kan akhirnya sama, oh itu presiden. Loh, siapa yang mengatakan itu presiden? Atas proses yang bagaimana, kualitas proses yang bagaimana, elaborasi yang bagaimana, verifikasi yang bagaimana, dan seterusnya kan itu. Demikian juga mursyid, demikian juga guru sebenarnya. Makanya yang nomor satu itu orang berguru. Jadi subjek utamanya adalah Randy dan setiap orang. Dan kemudian Anda punya kebiasaan untuk mengambil yang paling tepat dari semua yang Anda terima dari wacana-wacana yang bermacam-macam itu, ada orangnya ataupun tidak. Kan gitu, kira-kira ya. Oke, sip. Saya kira paparan Mbah Nun yang cukup panjang tentang berbagai sisi mengenai pembelajaran, guru dan lain sebagainya bisa Mas Randy ambil, terutama tadi yang terakhir tentang kita berguru dan kita yang berdaulat memutuskan kita mau bagaimana tadi.